A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdi Brilian Rakasiwi, NIM 2017 01401118 dari Prodi Teknologi Informasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, di sini tuh saya bakal ngejelasin tentang project yang saya buat, tepatnya sih project untuk mata kuliah pengembangan aplikasi berbasis syariah, di mana proyek ini tuh saya buat sebagai salah satu bagian pengambilan nilai untuk proyek akhir dari mata kuliah pengembangan aplikasi berbasis syariah. Oke. Jadi ntar sebelum saya masuk langsung ke penjelasannya itu, saya mau nerangin sedikit di sini kalau di video ini ntar saya bakal ngebagi jadi 2 tahap. Yang pertama itu tahap buat penjelasan kayak struktur sama yang lain-lainnya kayak untuk di Visual Studio Code-nya. Sedangkan yang terakhir itu untuk menjalankan proyeknya sendiri. Jadi bagaimana sih hasil output dari proyek itu, dari proyek pengembangan aplikasi berbasis syariah yang saya buat ini. Nah, pertama-tama sih sebelum masuk itu mungkin perkenalan dulu. Jadi saya di sini tuh ngebuat sebuah website, di mana website ini tuh website untuk sebuah masjid, dan di dalam website ini itu juga ada sistem keuangan untuk pengelolaan keuangan masjid. Jadi kayak pemasukan pengeluarannya itu bisa dimasukin, bisa disimpan di database ini. Sama juga itu ntar laporan-laporannya itu juga bisa di-download. Jadi selain datanya itu aman disimpan karena langsung disimpan di database ini, sama nggak perlu repot-repot lagi nih mindahinnya, misalnya nih dipindahin ke Excel lagi nggak gitu, jadi tinggal bisa langsung ekspor lagi. Nah, untuk frameworknya, untuk tulisan yang saya gunain sendiri sih, sini saya tuh pakai bahasa PHP, sama untuk frameworknya itu saya pakai Laravel. Laravelnya sendiri tuh yang saya pakai di sini tuh Laravel 5. Karena kenapa saya pakai Laravel 5 itu karena menurut saya tuh Laravel 5 itu gampang lah untuk pemula, jadi sedikit bisa membantu lah daripada Laravel terbaru. Contohnya Laravel 8 itu udah kayak banyak tools yang harus dipelajari lagi kalau untuk Laravel terbarunya. Jadi masuk ke penjelasan strukturalnya itu sendiri, mungkin di sini tuh saya bakal ngelihat, yang saya bakal jelasin di sini tuh bisa kayak use case-nya, diagram kayak use case kelas sama IRD diagramnya itu sebagai rancangan awal dari project yang saya buat ini. Teman-teman mungkin bisa lihat di sini di layar ini. Nah, ini tuh adalah use case yang saya buat untuk project ini. Jadi di sini tuh bakal ada aktor, di mana ada aktor yang spesifik dan aktor yang udah digeneralisasi. Jadi aktor yang spesifik itu kayak ini nih bisa dilihat nih kayak jamaah sama takmir masjid, karena dia itu punya contohnya takmir masjid ini. Ini kan aktor yang lebih spesifik karena dia itu punya peranan yang cuma bisa dilakuin sama dia sendiri, nggak bisa dilakuin sama aktor jamaah ini. Nah, oleh karena itu untuk memperingkas itu jadi dibuatlah generalisasi aktor, di mana generalisasi aktor ini untuk jamaah dan takmir ini dibuat generalisasi satu aktor, yaitu aktor umum, di mana dari kedua aktor ini bisa mempunyai fitur yang sama sehingga lebih gampang lah cara menghubungkan asosiasinya. Nah, untuk anunya itu sendiri, untuk gimana cara ngebuatnya itu sendiri, aktor ini tuh yang aktor spesifiknya itu harus berada di bawah aktor yang lebih umum. Jadi aktor lebih umumnya itu jamaah untuk Masjid Istiqlal. Di sini tuh saya pakai Masjid Istiqlal karena untuk pembuatannya sendiri itu agar lebih gampang lah cara mendapat datanya. Nah, ntar itu kalau seandainya mau diubah itu, ntar itu bisa diubah pakai data masjid yang dimau kalau seandainya mau dipakai lagi. Di sini tuh cuma pakai data Masjid Istiqlal biar dapat datanya itu lebih gampang. Nah, untuk aktor yang umum ini ya, hasil generalisasi dari aktor spesifik ini, dia itu mempunyai fitur bisa untuk melihat informasi. Jadi melihat informasi di sini tuh banyak, contohnya nih kayak melihat kontak masjidnya, sejarah masjidnya, terus ada kayak kisah-kisah Nabi di sini saya buat, terus ada juga kayak azan, terus ada juga ayat suci Al-Qur'an karena mengambil dari materi yang dikasih oleh salah satu dosen pengampu untuk mata kuliah ini, itu Pak Asif dari PPT-nya, kayak suara azan sama hadis-hadis gitu saya kasih di sini.
Nah, terus untuk di takmir ini sendiri itu dia itu spesifik karena dia itu nggak bisa diakses oleh orang sembarangan. Jadi takmir masjid ini sama juga kayak admin ntar di web yang saya buat itu. Nah, jadi apa sih takmir masjid ini bisa ngebuat? Jadi dia itu bisa ngelola sistem keuangan. Jadi bisa ngelola keuangan dari masjid itu. Contohnya nih, bisa minutes kas ini ada minutes pemasukan sama minutes pengeluaran. Jadi ini yang lebih spesifiknya di generalisasi jadi minutes kas atau minutes keuangan itu. Nah, di mana minutes keuangan ini salah satu syaratnya itu harus login dulu. Jadi include ini itu kayak yang harus dilakuin kalau mau mengakses fitur ini. Nah, kalau mau mengakses fitur ini ya mau nggak mau kita harus login. Kalau nggak login berarti nggak bisa gitu loh. Nah, terus untuk extendnya ini sendiri ada juga extend low code. Jadi bisa terserah oleh adminnya itu sendiri kapan mau low code sekarang atau mau low code nanti atau mau langsung di low codein ya itu bisa aja tergantung dari admin itu maksudnya extendnya di sini. Nah, terus di sini tuh juga ada manage sumber pemasukan dari mana aja sih sumber pemasukan web ini berasal. Sama juga extend sama include-nya itu ada login sama untuk include-nya itu ada login sedangkan extend-nya itu ada logcode. Nah, tambahan juga di sini itu buat extend-nya itu ada edit, tambah atau hapus. Jadi si admin ini tuh bisa kalau seandainya nih ada data keuangan yang baru bisa ditambah atau seandainya ada data keuangannya yang udah nggak kepake itu bisa dihapus waktu-waktu itu extend-nya. Terus ada juga laporan keuangan. Laporan keuangan di sini tuh ini yang terbaru tuh dia itu bisa nyari data. Jadi misalnya ini kita tetapin dari bulan ke-9 sampai bulan ke-12. Nah, itu bisa dicari datanya. Data-data kayak pengeluaran sama pemasukannya itu bisa dicari. Setelah dicari itu dia itu bisa diekspor ke dalam Excel. Jadi bisa diekspor dalam Excel lebih gampang. Nah, jadi fitur-fitur ini tuh yang untuk takmir masjid ini yang kayak manage kas, terus laporan keuangan, manage sumber pemasukan yang ada banyak kayak extend sama hasil generalisasinya ini, dia itu harus include-nya itu harus login dulu sebagai syaratnya. Nah, untuk fitur-fiturnya untuk untuk relasi aktornya sendiri itu ini sama kayak yang saya jelasin tadi. Nah, untuk lampiran atau gambarnya itu bagaimana ntar ya seperti ini nih. Nih, seperti yang tadi saya jelasin nih. Ini kan ada kayak bisa ngeliat informasi nih ada tentang masjid, lokasi masjid. Terus informasi kayak daftar hadis dia bisa ngeliat dari sini. Terus ada juga kisah-kisah dari sahabat Nabi. Jadi sahabat terbaik. Bentar lampu. Maaf teman-teman, saya post tuh tadi karena lampunya padam atau jelek. Saya lanjutin di sini. Jadi tadi kan udah kayak dijelasin nih jumlah aktor sama relasi-relasi yang ada di dalam fitur-fitur ini. Nah, di dalam use case diagram ini. Nah, selanjutnya itu kayak lampiran jadi bentuk apa fitur-fitur yang saya jelasin tadi itu ini dalam bentuk hasil output jadinya itu kayak seperti ini nih. Contohnya ini ada kayak tentang masjidnya informasinya kayak lontak atau lokasi masjidnya. Terus ada kayak daftar hadis, terus kayak kisah-kisah dari sahabat Nabi, ada juga kayak kumpulan surat-surat Al-Qur'an di sini bisa dilihat. Terus ada juga azan di sini keutamaan kayak penjelasan keutamaan azan di sini juga dijelasin. Terus ada bisa download juga azannya. Terus ada juga kumpulan hadis di mana hadis ini tuh saya ngambil 4 dari rukun Islam. Terus yang satunya itu hadis tentang Al-Qur'an paling utama. Terus kalau ada apa-apa tuh mau menghubungi misalnya ini nanya tentang Islam atau apa tuh bisa hubungi nomor ini. Nah, ini nih contohnya kayak tadi informasi masjid, sejarah masjidnya. Terus ini juga nih ada kayak tentang masjidnya. Jadi contohnya kayak jumlah pengurus strukturnya lah, struktur kepengurusan itu kayak ada jumlah 20 jumlah pengurusnya, ada imam, jumlah khotib, jumlah muazin sama jumlah remajanya saya buat di sini. Terus ada juga profil dari masjidnya, profil dari masjid, fasilitas yang ada di masjidnya itu. Jadi bisa dapat informasi dari web ini juga teman-teman nih. Contohnya ada foto-foto masjidnya juga saya taruh di sini. Terus untuk fitur dari admin-adminnya itu tadi kan bisa login nih. Jadi kalau mau masuk dalam mengakses fitur yang tadi takmir masjid itu sebagai adminnya itu berarti harus login dulu ke sini nih. Ini halaman loginnya. Kalau seandainya mau masuk tuh langsung klik login misalnya nih mau ngakses fitur yang lainnya itu berarti harus login dulu, diklik terus masuk ke sini. Jadi masukin email sama passwordnya, terus sign in
Kalau enggak bisa ada tombol back juga, bisa balik ke halaman sebelumnya. Nah, jadi kalau udah masuk itu bisa kayak gini. Masjid Istiqlal Kas, terus ini nih yang saya bilang tadi, manage sumber pemasukan, manage pemasukan, manage pengeluaran, sama laporan keuangan. Ini bisa tambah sumber, terus kayak yang saya bilang tadi kan tambah, edit, sama hapus di manage sumber. Gitu juga di untuk yang di manage pemasukannya, jadi manage pemasukan juga kayak gitu. Ini tampilannya. Ini juga buat data pengeluarannya, RUD juga. Terus yang ini buat kayak yang saya bilang tadi untuk laporan keuangannya, jadi bisa dicari dari tanggal berapa, bulan berapa, sampai tanggal berapa. Ntar kalau diklik search, ntar bakal keluar kayak gini hasilnya. Dari hasil pencarian itu, nah ntar data pemasukan atau data pengeluarannya itu bisa diekspor ke Excel. Oke, untuk lanjutnya itu ke kelas diagram. Jadi di kelas diagramnya itu seperti ini kelas diagramnya yang saya buat. Jadi kalau intinya di kelas diagramnya ini itu sendiri sih kayak kan kelas diagram itu ada 3 bagian intinya nih, nama kelas, terus atribut sama operasi. Nah, dari atribut ini bisa lihat kayak gini, kayak kalau jamaah itu ntar pakai apa, string misalnya. Terus sahabat Nabi itu pakai apa, ntar string. Kayak ID takmir itu ntar pakai string kita. Kayak pas parjar. Nah, intinya kalau di sini itu sih kayak view informasinya itu, jadi operasi itu ada di kolom ketiga nih, kayak view informasi, terus login, logout, logout, apa aja yang bisa dilakuin sama kelas itu ntar. Jadi intinya kalau yang ini itu ya ada apa aja operasinya gitu loh. Nih bisa dari sini nih struktur, intinya struktur pemodelan khas kalau kelas diagram itu. Nah, untuk diagram yang untuk lampirannya itu bisa dilihat di sini nih. Contoh yang saya bilang tadi itu kan ada operasinya nih, ada operasi indeks tentang about, terus ada juga operasi kayak indeks, add, terus ada juga update, delete gitu. Update, delete. Ntar saya tunjukin di Visual Studio Code-nya langsung. Nah, terus untuk diagram ketiga IRD. IRD ini atau Entity Relationship Diagram ini. Jadi ini tuh rancangan untuk database-nya. Jadi kan database-nya itu apa aja nih yang bakal pakai database dari data yang dibuat tadi. Jadi di sini tuh ada 4 takmir. Takmir ini kan sebagai admin tuh ntar, jadi pakai database, terus ada sumber pemasukan, terus ada pemasukan, terus ada juga pengeluaran. Nah, dari takmir ini dia itu bisa menambah sumber pemasukan. Jadi satu takmir itu bisa nambah banyak sumber pemasukan. Jadi admin itu ntar kalau udah login, dia itu bisa nambah sumber pemasukan. Nah, dari sumber pemasukan ini ada primary key. Untuk primary key dari takmirnya sendiri itu ID takmir, sedangkan dari sumber pemasukan itu primary key-nya itu ada ID sumber. Bisa dilihat di sini itu ada primary key sama ada foreign key. Nah, untuk dari situ ID takmirnya juga bisa menginput pemasukan, jadi tambah pemasukannya juga, di mana selain tambah pemasukan dia juga bisa tambah pengeluaran. Nah, sumber pemasukan ini bisa digunakan untuk banyak pemasukan. Jadi satu sumber pemasukan bisa digunakan untuk banyak data pemasukan. Gitu juga yang lainnya, satu orang takmir itu bisa input banyak pengeluaran sama pemasukan. Jadi seperti itu, ini relasinya kayak yang saya jelasin tadi. Terus jumlah entitasnya itu sama kayak jelasin tadi. Intinya kalau dalam IRD ini sendiri sih ada 3 yang penting, itu ada entitas, atribut, sama relasi. Ini yang paling penting. Ini ID sumber ini sebagai foreign key, dimana dia tuh ngambil dari sini, dari sumber pemasukan. Nah, bisa lanjut ke sini Visual Studio Code-nya. Kayak yang saya jelasin tadi nih, ini nih contohnya nih, kalau yang buat kelas diagram itu contohnya nih ada export pemasukan, ekspor pengeluaran, sama indeks, terus ada juga function search, operasi. Jadi dari operasi yang ini nih operasi dari sini semua. Contohnya apa tadi, laporan keuangan kan. Ini ada laporan keuangan kan ada view buat laporan keuangan. Ini ada view, terus ada export sama search kan. Ini search-nya cari untuk operasinya, terus ini juga ada export untuk pemasukan sama ekspor pengeluarannya. Nah, sedangkan untuk IRD-nya sendiri itu bisa dilihat di sini nih. Contoh IRD nih. Intinya IRD itu ada dalam database, terus di migration kalau pakai Laravel. Nih. Contohnya kayak pemasukan tadi nih, Pemasukan kan primary key-nya itu kan pemasukan ID. Nah, bisa dilihat sini untuk primary key dari pemasukan itu kan ID jenis kas atau
ID jenis kas itu atau pemasukan ID. Nah, terus yang foreign key-nya itu sumber pemasukan ID sumber. Jadi foreign key-nya itu dari yang di sini. Ini. Jadi udah sesuai kan rancangannya. Terus bisa juga dilihat di sini nih kalau melihat database-nya. Nih. Jadi cara ngebuat database-nya itu tinggal migration sini masukin. Terus kalau udah situ ntar tinggal di PHP artisan migrate biar langsung masuk ke dalam PHP MyAdmin-nya kalau kita pakai framework Laravel untuk membuatnya. Nah, dari situ udah terus langsung ke cara ngejalaninnya aja. Oke. Untuk ngejalaninnya itu bisa dilihat di sini tuh. Jadi di sini tuh ada kayak kalau dijalanin itu langsung masuk ke halaman index, itu dashboard index. Di mana di dashboard index ini banyak fitur sebetulnya nih. Read about Masjid Istiqlal. Jadi kalau mau cari tentang Masjid Istiqlal itu tinggal klik ini nih, langsung masuk ke dalam tentang masjid. Jadi ada kayak sejarah masjid. Terus kalau diklik lagi di sininya itu bakal masuk ke yang lebih detail lagi. Entah sejarah masjidnya bisa masuk ke Wikipedia masjidnya. Jadi nggak perlu nyari lagi. Bisa langsung dari web masjidnya langsung. Nah, terus ada juga tentang komite masjidnya. Jadi siapa aja nih yang ngebangun masjidnya atau siapa perancangnya. Contohnya nih arsitekturnya kan ini. Terus ada ini juga yang sebagai memprakarsai pembangunan masjid yang pertama itu. Jadi peletakan batu pertama itu oleh Presiden Soekarno. Jadi kalau mau baca tentang profil anunya juga tinggal diklik ini berdua. Terus ada juga halaman selanjutnya dari tentang masjid ini. Kalau diklik halaman selanjutnya, ntar bakal masuk ke yang lebih spesifik lagi. Contohnya nih, didirikan tahun segini, terus di jalan ini. Terus ada lihat petanya, ada petunjuk arahnya, terus ada ini jumlah pengurusnya. Terus ada juga foto profil masjidnya, terus kalau diklik peta tadi itu langsung masuk ke peta. Jadi bisa langsung masuk ke petanya itu. Jadi kalau diklik kayak tadi itu bisa langsung masuk ke petunjuk arahnya juga. Jadi misalnya nih kita mau dari mana tinggal klik aja petunjuk arahnya. Jumlah pengurus, struktur kepengurusannya lah ini, jumlah khotib sama lain, profil masjidnya gini. Terus fasilitasnya nih yang paling penting nih. Jadi kita bisa tahu nih fasilitas apa aja yang ada di dalam masjid ini. Jadi bisa kita lihat di sini. Jadi kita tahu nih, oh misalnya nih kita lagi gini butuh fasilitas ini, lihat di di web masjid ini, oh ternyata di Masjid Istiqlal ini ada gini, oh tinggal langsung pergi, jadi lebih gampang. Terus fasilitas ramah anak, fasilitas disabilitas, terus ada juga fasilitas perpustakaannya. Nah, ini foto-foto untuk masjidnya. Jadi ini tentang masjid, tentang about masjidnya lah, atau tentang sejarah masjidnya. Nah, habis itu juga kalau dibalik ke halaman home lagi, ini kan ntar slide-nya tuh bakal jalan-jalan sendiri teman-teman. Jadi ada juga nih dikasih hadis di depannya biar kita ingat gitu loh. Kayak contohnya nih, kalau kita ngucapin kalimat la haula wala quwata illa, berarti ini harta karunia surga gitu loh. Jadi kita dapat pahala gitu. Nah, ada juga daftar hadis. Kalau diklik daftar hadis ini, misalnya kalau kita klik daftar hadis, masuk ke dalam rangkaian hadis, banyak kumpulan hadis yang udah kepilih. Jadi teman-teman, hadis itu tuh penting agar kita nggak kesesat di dunia. Nah, ini kan bisa jalan sendiri kayak saya bilang tadi nih. Nih. Juga nih, hadis yang barang siapa mengucapkan subhanallah wa bihamdihi, maha suci Allah dan segala puji hanya untuknya sehari 100 kali, maka kesalahan-kesalahannya akan terampuni walau sebanyak buih lautan. Nah, terus halaman keduanya itu ini kumpulan surat Al-Qur'an. Jadi di sini tuh kayak ditaruh surat Al-Qur'an yang memiliki keistimewaan lah. Contohnya Al-Fatihah. Al-Fatihah ini kan surat pertama sama jantungnya Al-Qur'an. Terus ada surat Al-Mulk, terus ada surat Yasin, surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi kan kalau siapa yang baca ayat 1 sampai 10 itu dia bakal terhindar dari fitnah dajjal. Terus surat Al-Mulk. Kalau diklik Suratul Kahf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi. Gitu juga kalau ini surat Ar-Rahman. Suratul Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allama al-Qur'an. Gitu juga di sini ada keutamaan azan, dikasih kayak dijelasin keutamaan azan. Jadi keutamaan azan itu siapa yang membaca doa setelah azan maka halal baginya syafaatku pada hari kiamat. Jadi kita lebih diingatin lah kalau di web masjid ini. Nah, ada juga azan-azan dari berbagai kota bisa kita dengar mau yang mana. Kalau ada seandainya ada yang cocok tinggal kita download. Kalau diklik download itu ntar dia bakal ke download sendiri kayak gini. Jadi banyak membantu lah ini. Itu juga kalau yang ini.
juga. Nah, di sini ada kumpulan hadis. Jadi yang saya bilang tadi itu hadis itu penting itu, aku telah tinggalkan hadis pada kamu 2 perkara. Jadi ini biar kita nggak sesat lah kalau di dunia ini. Jadi berpegangan kepada Al-Quran sama sunnah Rasulnya. Jadi ini tentang hadis, kalau diklik tentang hadis ini, itu bakal masuk ke pilihan-pilihan hadis. Jadi hadis tentang yang itu tuh. Jadi ada hadis pertama, hadis kedua. Jadi kita bisa lihat di situ. Terus begitu juga yang ini teman-teman, kisah sahabat Nabi. Jadi kita bisa klik kisah sahabat Nabi. Misalnya nih, contohnya nih ada kan 10 orang yang dijamin masuk surga oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kita bisa dengar kisah-kisahnya tuh, biar kita tuh bisa dijadiin contoh lah dalam kehidupan, gimana orang-orang ini sukses di dunia sama sukses di akhiratnya. Contohnya kayak Abu Bakar yang setelah saya lihat dari kayak penjelasan di sini, penjelasan Ustadz Khalid Basalamah itu, dia itu pengusaha yang sukses juga, seorang khalifah setelah Nabi Muhammad SAW di sini. Nah, kalau udah tadi itu ini tentang masjid kayak yang saya bilang tadi itu, ini ya, jadi tentang masjid, gambar-gambar masjidnya itu ada di sini, sejarah masjidnya itu bisa dilihat di sini. Terus ada untuk kontaknya, kalau seandainya kita tuh mau nyari kayak telepon, terus kayak di mana tadi tuh, di sini juga ada buat petanya. Nah, itu kan tadi gambaran aktor buat fitur. Kalau yang di diagramnya itu fitur aktor dari generalisasi umum atau aktor umumnya. Nah, sekarang masuk ke buat aktor yang spesifik atau buat admin atau takmirnya. Jadi di klik loginnya ini. Kalau seandainya kita klik login ini, berarti kita masuk halaman login, di mana dia itu cuma cuma admin yang tahu passwordnya, biar bisa ngakses keuangannya, biar nggak diganggu sama orang lain. Jadi sini tuh kita masukin password yang udah dibuat dulu. Kalau udah, dia itu bakal masuk ke sini teman-teman. Nah, admin langsung di sini masuk. Kalau seandainya tinggal diklik sini, nah di manage sumber pemasukan itu. Jadi kalau kita klik manage sumber pemasukan, dia bakal di sini tambah sumber pemasukannya. Misalnya dari mana? Dari zakat fitrah misalnya. Dari zakat fitrah. Zakat fitrah. Kalau ditambah, itu bakal langsung masuk tambah di sini. Kalau diedit, contohnya nih yang ini diedit. Mana yang kita buat barusan tadi, contohnya kalau diedit zakat fitrah, diedit bakal keluar kayak gini. Jadi notifikasinya kalau mau diedit ya udah edit. Neng gitu. Terus kalau mau diedit ya tinggal ganti aja kata-katanya di sini. Nah, terus kalau di manage pemasukan kita klik. Contohnya diklik tambah pemasukan juga. Nah, kalau udah diklik tambah pemasukan, tinggal di sini pilih dari sumber pemasukan. Dari sini dipilih kira-kira dari mana sumber pemasukannya. Contohnya kotak amal. Habis dari kotak amal itu nominalnya berapa? Contohnya anggap 50.000. 50.000 tanggalnya dipilih. Misalnya Januari tanggal berapa pemasukannya? Tanggal 1. Keterangannya kotak amal hari Jumat. Contohnya karena kotak amal dari Jumat. Kalau diklik, nih masuk ke sini nih, kotak amal 50.000 tanggal 1 Januari. Keterangannya itu hari Jumat. Kalau mau diedit, misalnya di hari Kamis, dari sumbangan dari jamaah sholat misalnya diupdate nih, update kan keterangannya. Kalau mau dihapus juga gitu. Nah, ada keluar notifikasi, yakin nggak? Kalau nggak di close. Kalau emang yakin mau dihapus, tinggal di oke, got it. Oke, datanya kehapus. Nah, di sini tuh juga ada kayak berapa. Ntar tuh kalau makin banyak datanya tuh ntar jadi makin banyak juga anunya dari showing entire tabelnya ini juga. Terus untuk manage pengeluarannya tuh jadi sama juga kayak itu, ditambah nih manage pengeluarannya, nominalnya berapa, anggap 80.000. Tanggal berapa sih pengeluarannya itu? Tanggal 5. Terus keterangannya tuh buat apa? Buat beli alat kebersihan. Di submit.
Ini masuk buat alat kebersihan. Kalau mau diedit, misalnya ada di 60.000, diupdate. Oke, masuk. Tinggal kalau mau dihapus, tinggal klik hapus, keluar juga. Nah, jadi kalau mau cari data nih, misalnya laporan keuangan, kita cari laporan keuangannya. Misalnya dari bulan yang kemarin, dari bulan November, misalnya dari tanggal 1 November 2020 sampai Januari tanggal 9 misalnya. Di search. Tuh, keluar semua kan data-datanya. Tentunya data pemasukannya tadi keluar kayak tanggalnya, tanggal berapa aja, terus sumbernya, keterangannya, terus ada juga total pemasukannya itu ntar dijumlahin otomatis ini. Jadi kita nggak perlu susah-susah ngitung lagi. Jadi total pemasukannya itu ntar bakal kehitungan otomatis. Terus data pengeluarnya itu ntar juga bakal kehitung otomatis. Jadi tinggal dipilih nih yang mana data yang kita butuhin. Misalnya data pemasukan, kalau kita butuh data pemasukan tinggal diekspor ke Excel, tinggal diklik export to Excel, ditunggu lagi ngedownload Excelnya. Tuh, udah tinggal diklik buka Excelnya. Yes, jadi tinggal udah masuk sendiri. Jadi datanya udah rapi sendiri kayak gini, nggak perlu diapa-apain lagi. Jadi lebih simpel lah. Jadi contohnya data ini kan, kita lihat masuk nggak ke database-nya. Contohnya kayak pengeluaran itu kan ada 3 data nih. Soalnya kan kita ngambil dari bulan mana tuh 3 data nih. Contohnya uang kebersihan 50.000. Ada nggak uang kebersihan 50? Ada. Uang kebersihan 50.000. Jadi semuanya itu bakal masuk ke dalam database-nya ini. Oke teman-teman, mungkin cuma sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.